Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana yakum ulumahu wa nas'alallahu barakati ilmi bayanu fadilah husnul khulq. Kita masih lanjutkan pembahasan kita tentang pentingnya akhlak yang mulia, tentang pentingnya kita itu lebih mengutamakan perilaku dan mencela terhadap akhlak yang jelek. Kenapa sekali lagi ini diingatkan? Karena bahkan dikatakan, ini sering disampaikan oleh para guru dan ulama kita, akhlak itu fauqal ilm, akhlak itu di atas ilmu. Jadi kalau orang berilmu tapi tidak berakhlak, itu tidak ada manfaatnya. Nah, jadi pilihannya akhlak dulu baru kemudian ilmu, atau diutamakan ilmu. Itu yang kemudian sering ditanamkan di pesantren-pesantren itu, bagaimana perilaku anak atau perilaku santri itu lebih dikuatkan di akhlaknya daripada ilmunya. Akhlaknya dulu baru kemudian ilmunya. Kita akan lanjutkan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha istakhlasa hadza din li nafsihi wa la yuslihu li dinikum illa sakha wa husnul khulqi. Ala fazainu dinakum bihima. Allah akan memurnikan agama ini untuk zatnya, untuk dirinya, dan tidak akan memperbaiki atau memurnikan atau mereformasi agamamu kecuali dengan sakha, itu kedermawanan, wa husnul khulqi, dan akhlak yang baik. Ala fazainu dinakum bihima. Ingatlah, fazainu, maka hiasilah dinakum, agamamu, bihima, dengan dua hal itu. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan dan memerintahkan untuk membuat agama ini indah dengan kedermawanan dan akhlak yang baik. Jadi agama ini makin indah kalau para umatnya, para pemeluknya, para pengikutnya itu menunjukkan kedermawanan dan akhlak yang baik. Wakil, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayil mu'minina afdaluhum imana. Orang mukmin yang mana yang memiliki iman yang paling mulia? Qala, Rasul menjawab, ahsanuhum khuluqa. Mereka yang memiliki akhlak yang terbaik. Nah, jadi akhlak ukurannya. Kalau kita telusuri di hadis-hadis lain juga menunjukkan itu. Misalkan bahkan akhlak itu menjadi tolok ukur keimanan, bahkan kunci menuju surga. Misalkan tentang tolok ukur iman, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi memuliakan tamu itu menjadi tolok ukur keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Artinya kalau orang kok juga tidak bisa memuliakan tamu, dianggap tidak beriman. Mangkana yu'minu bil yaumil akhir, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetanggamu. Jadi memuliakan tetangga itu termasuk ukuran keimanan dan
kepada Allah dan hari akhir. Bahkan yang terakhir itu disebutkan mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan. Kalau ngomong, ngomonglah yang baik-baik aja. Kalau nggak bisa, falyaqul khairan au liyasmut. Jika nggak bisa ngomong yang baik-baik, lebih baik diam. Nah, itu ukurannya. Ukuran keimanan pun adalah akhlak yang baik. Nah, kita ingat juga kemarin ada seorang pertanyaan dari sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna fulanatan tasumun nahar wa taqumal lail. Ada seorang perempuan yang tiap hari berpuasa, wa taqumul lail, dan juga tiap hari itu qiyamul lail. Salat malam, bangun malam maksudnya, qiyamul lail. Tapi wahiya sayyi'atul khuluqi, tapi dia itu perilakunya, karakternya, akhlaknya buruk. Tu'dzi jironaha, yang suka menyakiti tetangganya, tidak berakhlak. Ya kalau menyakiti tetangganya kan macam-macam. Mulai dari kalau ngomong tidak enak, tidak pernah menghargai tetangganya, tidak membuat tidak betah dan seterusnya. Ya dengan lisannya, padahal itu menyakitinya dengan lisannya. Tu'dzi jironaha bilisaniha, menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasul? Qala la khair, tidak ada kebaikan fiha pada dirinya. Karena itu dianggap sholatnya, puasanya, hajinya, apalagi umrohnya, zakatnya, kalau zakat termasuk ya, pokoknya ibadahnya tidak dianggap. Kenapa? Hiya min ahlinar, dia termasuk penduduk neraka. Jadi akhlak tolak ukurnya. Jadi kalau kita mau hidup bahagia, baik di dunia maupun di akhirat, perkuat akhlak. Ini ada cerita lagi yang tapi ini cerita dari Kiai, lupa namanya. Ada pertanyaan, bagaimana jika ada seorang yang belum masuk Islam tapi akhlaknya baik? Orang belum masuk Islam tapi akhlaknya baik. Nah, kata beliau itu begini, jangan dikira orang yang baik meskipun dia belum beriman pada Allah atau belum berislam, itu kemudian dia anggap sampai akhir hayatnya su'ul khotimah. Bisa jadi karena Allah ridho padanya, maka kemudian Allah akan memerintahkan malaikatnya, lalu kemudian dia akan membimbing dia ketika menjelang matinya. Jadi orang terlihat secara lahiriah dia tidak beragama Islam, tapi di mata Allah karena menjelang kematiannya Allah ridho, lalu dia diislamkan melalui turunan Allah menurunkan rahmatnya. Karena yang menentukan baik buruknya kita itu adalah pungkasan terakhir atau yang disebut dengan husnul khotimah. Jadi kalau misalkan karena ini masalah takdir dan juga rahmat Allah, maka orang yang akhlaknya baik, insya Allah rahmat Allah akan turun
akan dijaga imannya, bahkan yang belum beriman insya Allah malaikat akan turun lalu kemudian mendampinginya, lalu kemudian mensyahadatkan, maka dia akhirnya akan menjadi husnul khotimah. Nah, begitu. Jadi akhlak yang baik mampu mendorong menurunkan rahmat Allah, lalu kemudian insya Allah menjadi husnul khotimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innakum lan tas'aun nas bi amwalikum. Sungguh kalian jangan kemana-mana itu mengandalkan jabatanmu. Kamu jangan kemana-mana mengandalkan hartamu. Kamu kemana-mana jangan bangga dengan kedudukanmu. Kan gitu. Fasa'auhum bibastil wajhi wa husnul khuluqi. Tapi berjalanlah kalian bibastil wajhi dengan bastil wajhi, muka yang lebar. Maksudnya gini, muka yang sumeh. Nah, kalau orang Jawa namanya sumeh. Apa orang sini namanya? Sumeh itu kemana-mana menebar senyum, baik. Orang tuh kalau melihat adem itu apa namanya? Kalau orang Jawa namanya sumeh. Ya pokoknya begitulah, kemana-mana itu dilihat asik. Wa husnul khuluqi, dan berakhlak yang baik. Jadi kita itu diminta keliling ke dunia ini. Atau kalau jalan-jalan atau kalau keluar, jangan banggakan kekayaanmu, jangan banggakan hartamu, jangan banggakan kedudukanmu, tapi banggakan dengan apa? Dengan bibastil wajhi, muka yang cerah, muka yang ceria, husnul khuluqi, dan akhlak yang baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sa'a khuluquhu azaba nafsahu. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Hasan, barang siapa yang buruk akhlaknya, pada hakikatnya dia menyiksa dirinya. Dia orang yang punya akhlak yang buruk, itu pada hakikatnya dia sudah menyiksa dirinya. Sebelum disiksa oleh Allah, dia sudah nyiksa dirinya. Ya. Jadi ukurannya tidak hanya akhlak pada orang lain, akhlak pada dirinya, akhlak pada keluarganya. Bayangkan ketika misalkan seorang suami atau seorang istri yang tidak menghargai pasangannya, suka menghajar pasangannya, suka memukul pasangannya, suka mencela pasangannya. Itu baru dalam lingkungan keluarga. Kan nanti ditinggal pasangannya. Wah, nanti yang biasanya ada yang nyuciin, ada yang masakin, ada yang nemenin. Enggak ada. Jadinya kan. Jadi itu sudah azab. Man sa'a khuluquhu azaba nafsahu. Orang yang buruk akhlaknya, maka dia pada hakikatnya sudah menyiksa dirinya. Itu baru ke istri. Di dunia aja sudah disiksa. Nanti pada orang tua akhlak buruknya, orang tua tidak sayang, ada warisan gak dibagi, kan begitu. Di setiap hari dikeluhkan. Udah disiksaan itu. Keluhan orang lain atau keluhan orang tua terhadap anaknya, itu adalah akan menjadi doa. Maka orang yang tidak memuliakan orang tuanya, orang yang terlalu mudah menyakiti orang tuanya, maka hidupnya takkan pernah bahagia. Karena setiap kali dikeluhkan, kan gitu. Jadi itu penting.
Maka upayakan kita harus selalu hidup dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Maka menarik ketika orang berusaha berakhlak, itu selalu berusaha untuk menjadi orang baik, itu lebih baik daripada orang yang tidak pernah, atau orang yang merasa atau tidak pernah berbuat dosa lalu merasa sombong dengan dirinya. Jadi orang yang bahasa Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mengatakan begini. Ibnu Athaillah itu seorang sufi. Kalimat-kalimatnya itu keren. Maksiatun aurathat dzillan wa taubatan. Seorang yang bermaksiat tapi bisa menghadirkan, menyadarkan dzillan, kehinaan, bahwasanya dengan maksiat, dengan berakhlak tidak baik, menyadarkan bahwasanya itu akan menyebabkan kerendahan dan kehinaan, lalu kemudian mendorong dia untuk bertaubat. Khairum kata-katanya itu khairum minal, kata-kata yang lebih pas itu lebih baik daripada abid aurathat istikbaran. Jadi itu lebih baik daripada seorang ahli ibadah tapi menurunkan atau mewariskan sikap sombong. Ini yang sering saya ingatkan berkali-kali. Jangan takut atau jangan ketika kita berbuat dosa, jangan kemudian merasa bersalah sepanjang hayat, seolah-olah kita memang tidak bisa menghindari dosa. Jadi Allah itu suka kepada hamba-hambanya yang ketika dia berbuat dosa menyadari terhadap dosa tersebut, tapi kemudian dia segera bertaubat. Itu lebih baik daripada merasa tidak pernah berbuat dosa. Atau orang yang merasa ibadah terus, tidak pernah merasa berbuat dosa, tapi kemudian dia istikbar, sombong, lalu merasa menjadi orang yang paling baik, paling benar, paling soleh. Dia abid aurathat istikbar, seorang ahli ibadah karena saking rajinnya ibadah, saking rajinnya mungkin pergi tiap hari ke masjid, saking rajinnya sholat jamaah, dan itu di masjid terus misalkan, lalu merasa sudah berhak mendapatkan surga, merasa tidak pernah salah, maka itu malah justru mendapatkan kehinaan, atau Allah tidak suka dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi kita menjadi muslim yang normal itu lebih baik daripada muslim yang sok suci. Nah, kira-kira gitu ya. Qala Wahabun mithlu sayyi'il khuluqi kamithil fakharah al maksurah. Perumpamaan orang yang berakhlak jelek itu seperti bangunan yang roboh, bangunan yang rusak. La turfa wa la tu'at, tidak berdiri tegak dan tidak terlihat tinan. Wa qala al-Fudail, Imam Fudail mengatakan, la ayyus hibuni fajirun husnul khuluqi ahabbu ilayya
min ayyus hibuni abidun sayyul hulki. Imam Fudail mengatakan, sungguh seorang yang fajirun itu lacut. Fajir itu lacut, bahasanya apa ya? Fajirun, seorang yang mungkin kayak sering mabuk-mabukan misalkan, anggap itu fajirun, yang menemani aku, tapi dia husnul khuluqi, tapi dia memiliki akhlak yang baik, akhlak terhadap sesama yang baik, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min ayyus hibuni abidun sayyul khuluqi, lebih baik daripada saya ditemani oleh seorang ahli ibadah tapi yang memiliki akhlak yang jelek. Saya yakin kita juga begitu ya. Orang rajin ibadah, puasa rajin, qiyamul rajin, rajin ke masjid, tapi omongannya nggak bisa dijaga, sering menyakiti orang, akhlaknya buruk. Saya yakin kita tidak akan menyukai orang-orang seperti itu. Bahkan ketika disandingkan, misalkan dia itu suka mabuk-mabukan misalkan, tapi ketika akhlaknya baik kepada makhluk yang lain, itu mesti lebih disukai daripada yang tadi. Nah, jadi ini seorang, ya sama tadi. Kalau kata Ibnu Athaillah tadi, maksiyatun awrathat dhillan wa taubatan khairum min abidin awrathat istikbaran. Seorang yang bermaksiat tapi dia sadar dengan kemaksiatannya, lalu melahirkan kehinaan, rasa terhina, lalu kemudian dia ada keinginan untuk bertaubat, itu lebih baik daripada seorang hamba, seorang ahli ibadah yang merasa soleh, seorang ahli ibadah yang merasa tidak pernah melakukan dosa, seorang ahli ibadah yang kemudian merasa berhak memiliki surga. Kita lihat komentar-komentar para ulama mengenai akhlak-akhlak yang mulia ini. Maqalahu salafu fi husnil akhlak wa syaraha ma hiya tahu. Bagaimana para ulama-ulama ini mengatakan terhadap orang-orang yang berakhlak yang baik dan menjelaskan keistimewaannya. I'lam annahu ruwiya anhum fi dzalika ma huwa kathamrah wal ghayah min dzalika ma qalahul Hasan rahimahullah. Jadi bagaimana ulama-ulama seperti Imam Hasan mengatakan husnul khulqi basdul wajhi wa badlun nada, akhlak yang baik itu ditunjukkan dengan basdul wajhi, sumringah, muka yang sumringah, muka yang sumeh, wa badlun nada, dan kalau dia memanggil dengan panggilan yang baik, wa kafful adza, dan menghindari, menahan, menyakiti orang lain. Ini menarik kata-kata wa kafful adza. Sebagus apapun orang itu, bahkan ketika dia bersedekah pada orang lain, tapi dia kok menyakiti orang, itu batal sedekahnya. Karena ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekahmu dengan manni, bil manni, dengan apa? Menyakiti orang, ngasih tapi sambil mencaci maki, wal adza, dan menyakiti yang bersangkutan. Itu batal.
sebesar apapun sedekah yang diberikan, tapi kalau yang memberikannya menyertainya dengan menyakiti hati, maka sedekahnya batal. Nah, jadi menahan untuk tidak menyakiti saudara kita yang muslim yang lainnya, itu bagian dari ekspresi husnul khuluqi. Wa qala aidan, Imam Hasan juga mengatakan huwa irdaul khuluqi fis sarra wad dharra. Irdaul khuluqi, bahagianya makhluk baik dalam kelapangan maupun kesulitan. Ada pepatah di sekitar kita, orang itu sering bahagia dengan kesusahan orang dan susah dengan bahagianya orang. Kan begitu. Orang lihat tetangganya sedih, sengsara, kena musibah, kita bahagia. Atau orang ketika tetangganya bahagia, kita sedih. Kan ada nggak orang-orang yang seperti itu? Banyak. Bahagia ketika orang lain sedih, dan sedih ketika orang lain bahagia. Jadi orang yang berakhlak, punya akhlak baik, itu irdaul khuluqi fis sarra wad dharra. Jadi irdaul khuluqi, jadi dia tetap bersikap proporsional di dalam ketika dia lapang ataupun ketika sulit. Wa qila ghairu dzalik mimma huwa min thamarati husnul khuluqi. Tapi memang orang itu berbuat baik, ya, berakhlak atau sikap-sikap baik itu memang bagian dari buahnya akhlak yang baik. Orang bisa bertutur kata yang baik karena memang dia hakikatnya berakhlak yang baik. Wa amma haqiqatul khuluqi fahiya hay'atu fin nafsi rasihatun anha tasdurul af'al bisuhulatin. Orang yang berakhlak, orang yang memang punya karakter baik, tentunya akan bisa menampilkan, akan otomatis perilakunya muncul dengan baik. Perilaku baiknya akan muncul dengan sendirinya dan mudah, tidak dipaksakan. Orang pura-pura baik itu kan kelihatan. Itu berarti dia hakikatnya tidak atau kurang atau tidak berakhlak baik, tapi kemudian berpura-pura baik. Jadi, tapi kalau orang yang pada hakikatnya punya karakter baik, ya, tasdurul af'al bisuhulatin, gampang akan ekspresi kebaikannya itu. Dia akan bisa menunjukkan perbuatan baiknya dengan mudah. Wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin. Jadi berbuat baik nggak pikir, udah spontan saja, spontan. Maka dianjurkan bagi kita, misalkan ya, kalau kita sulit berbuat baik, contohnya yang paling mudah, misalkan tradisi kebiasaan bersedekah. Orang yang terbiasa bersedekah itu akan gampang. Setiap kali ada melihat kotak amal, cenderung ringan tangan. Ada orang perlu uluran tangan kita cepat. Nah, bagaimana yang sulit atau belum bisa ringan tangan? Itu latihannya, pokoknya walaupun belum ikhlas, paksakan untuk bersedekah. Jadi misalnya gini, orang minta-minta misalkan, minta-minta, atau orang apalah ya, ada pengemis, paksakan untuk memberikan walaupun belum ikhlas. Jangan nunggu ketika memberi, nunggu
ikhlas. Karena kapan kalau kita nggak pernah latihan akan bisa ikhlas? Harus begitu. Nanti lama-lama kita akan ringan tangan. Kalau pada awalnya mungkin 2, 3, 4, 5 kali ketika memberikan masih mikir, aduh kurang, kan gitu. Aduh duitku jadi berkurang dong. Awalnya akan mikir-mikir. Tapi kalau sudah ke 7, 8, 9 insya Allah udah langsung ringan tangan. Jadi harus latihan. Kalau kita berbuat baik masih mikir, itu belum ikhlas. Tapi kalau berbuat baik sudah nggak kebayang-bayang dari kebaikannya, itu insya Allah itu sudah ikhlas. Orang ngasih apapun ke tetangga misalkan, kok masih mikir, ya masih mikir, itu berarti belum ikhlas. Tapi kalau sudah nggak mikir, pokoknya tahu-tahu aja yang ngasih gitu misalkan, itu berarti sudah ikhlas. Makanya orang-orang yang seperti itu mendapatkan jaminan masuk surga. Kan ya? Salatun man kunna hasabahullah hisaban yasira wa yaghfiru dzunubahu wa yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Nomor 1, ada 3 hal yang orang jika melakukan itu maka dia akan diampuni dosanya. Jika punya kekayaan atau harta nanti akan dihisab dengan mudah. Bahkan jika masuk surga dia juga akan masuk dengan tanpa hisab. Ini bonusnya. Apa itu? Satunya antu'tihi man la yu'tika, memberikan sesuatu tapi tidak berharap balasan. Memberikan sesuatu tidak berharap balasan, itu kan berat ya. Bahkan ketika balasan itu pun minta balasan dari Allah. Jadi misalnya gini, kita itu kan masih orang yang mungkin ya amal ibadahnya selalu berharap balasan. Orang bersedekah berharap nanti Allah akan membalasnya, itu masih dianggap tidak baik atau kurang lah, bukan. Yang baik adalah ketika kita berbuat baik bahkan terhadap Allah pun tidak meminta balasan. Itu yang keren tuh begitu. Nah, kalau tentunya kalau berharap balasan dari makhluk itu masih rendah. Orang bersedekah biar nanti siapa tahu kalau dia juga lagi dapat kelapangan nanti balik ke kita, itu namanya berharap balasan dari makhluk. Itu rendah. Ya termasuk akhlak baik tapi yang rendah. Nah, berbuat baik kalau kemudian berharap balasan dari Allah itu middle ya, perilaku makhluk pada umumnya. Tapi akan lebih baik, akan lebih mulia ketika kita berbuat baik tidak terbersit sedikit pun balasan dari Allah. Nah, kira gitu. Jadi kalau udah begitu itu keren. Maka Allah Rasul mengatakan orang-orang yang seperti itu akan masuk surga tanpa hisab. Punya dosa akan diampuni. Kalau punya aset nanti di akhirat nggak akan banyak ditanya. Orang yang seperti itu. Tapi untuk mencapai level itu ya harus ada ikhtiar. Mungkin tahap awal masih berharap ketika melakukan sesuatu, berharap ada balasan dari kebaikan itu, baik dari makhluk. Nanti kalau udah lama berharap balasan itu dari Allah. Kalau sudah terbiasa maka tidak ada bayangan untuk berharap balasan dari Allah. Itu sudah keren. Makanya termasuk Rabi'ah Al-Gawiyah, ulama-ulama sufi itu sering membuat personifikasi, membuat perumpamaan di depan jamaahnya. Itu sering bawa ember berisi air dan obor api. Lalu ditanya oleh santrinya, itu mau pakai buat apa? Ini obor mau aku pakai buat membakar surga. Bahasanya itu mau dipakai buat bakar surga. Biar apa? Biar kamu kalau ibadah tidak niatnya mencari surga,
Kalau ibadah itu niatnya karena Allah, bukan mencari surga. Jadi menarik. Sufi itu ceritanya apa? Mengajarkan ke santrinya itu menarik. Lah itu ember itu apa? Ember ini isinya air. Buat apa? Buat matiin neraka. Biar apa? Kalau kita ibadah bukan karena takut pada neraka, tapi karena Allah. Jadi perumpamaan mereka untuk menyadarkan murid-muridnya itu keren. Itu keren. Ya meskipun bagaimana mau bisa matiin neraka hanya dengan air satu ember kan juga gak mungkin. Tapi itulah ajaran dia, ajaran mereka terhadap santri-santrinya. Jadi agar kita kalau dalam beribadah fokuskan pada Khalik, bukan kepada makhluk. Kita sholat pengen dapat surga, itu namanya nyembah surga. Kira-kira gitu ya. Tapi nggak disalahkan karena kita orang awam. Orang awam yang memiliki keterbatasan ilmu memang yang paling gampang ya tadi yang terlihat di depan mata. Kan gitu, surga neraka. Kita sholat pengen dapat surga. Kita menjauhi maksiat agar tidak masuk neraka. Itu kan kalau dipikir-pikir kayaknya kita nyembah surga sama nyembah neraka kan begitu. Tapi nggak masalah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah masih tidak dipermasalahkan kayak gitu. Tapi kalau kita bisa sampai mencapai level tertinggi beribadah karena Allah, ya kita dorong sampai ke sana. Gitu. Kita mendorong sampai ke sana. Memang tahap awal belajarnya adalah itu dulu, sholat karena berharap surga dan takut pada neraka. Ada beberapa tingkatan. Hakikatul khulqi faya hayatun fin nafs. Apa ini? Wa riwayat fa in kanatul hayatu bihaitsu tasduru anhal af'al al jamilah al mahmudah aqlan wa syar'an. Jadi tingkatan akhlak yang baik, yang tinggi adalah ketika perbuatan-perbuatan jamil yang indah al-mahmudah yang terpuji itu didasarkan pada ajaran syariat. Ya, akhlak baik berdasarkan syariat dan tidak bertentangan dengan akal. Sumyatil kal hayah khuluqan hasanan. Ini tingkatan akhlak yang seperti ini, akhlak yang baik. Jadi kita berperilaku baik basisnya adalah tidak bertentangan dengan akal, tidak bertentangan dengan syariat. Jadi sesuai dengan syariat, maka itu disebut khuluqan hasanan, akhlak yang baik. Wa in kana shadir anhal af'al al-qabihah, jika kemudian yang muncul itu adalah perbuatan-perbuatan yang buruk, summiyatul hay'allati hiyal masdar khuluqan sayyan, maka itu yang disebut dengan akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Kalau kemudian wa inna maqulna innaha hayatun rasihatun lianna may yasduru anhu badlul mal ala nuzur lihajatin aridatin la yuqalu khuluquhu saha. Orang yang mengeluarkan hartanya karena nazar misalkan, karena ada kebutuhan tertentu, karena ada niatan tertentu, masih ada pamrih, la yuqalu khuluquhu saha. Dia tidak disebut sebagai seorang yang dermawan karena melakukan kebaikan masih punya pamrih. Jadi tidak bisa disebut sebagai dermawan. Malam yusbit dzalika fi nafsihi thubutun rusuhun, justru yang
di jiwanya itu masih ada sifat yang kotor meskipun tidak buruk. Jadi meskipun tidak disebut akhlak yang jelek. Jadi orang berbuat baik masih pamrih, masih berharap sesuatu, atau berbuat baik karena nazar, itu tidak disebut akhlak baik, tidak disebut sebagai orang yang dermawan. Tapi juga tidak buruk, cuman hatinya disebut masih rusuh. Fi nafsihi subutun rusuhun, di jiwanya masih ada apa? Subutun rusuhun. Subut satu sikap mental yang kotor. Jadi yang diinginkan adalah akhlak itu wa innama istarotna antasdura minhul af'al bisuhulatin min ghairi rubatin. Jadi yang diharapkan ketika kita berakhlak baik itu kita bisa beramal spontanitas, tidak perlu banyak pikir, ikhlas, plong. Perumpamaan yang paling baik, paling gampang diterjemahkan adalah seperti, mohon maaf, orang buang hajat. Ya, orang buang hajat itu pokoknya bahannya sebagus apapun, apakah sate, daging, ayam, apapun itu, kalau sudah keluar langsung dilupakan, bahkan cenderung jangan sampai berlama-lama ada di depan mata kita. Kira-kira gitu ya. Jadi orang kayak buang hajat begitu, itu kan, jadi langsung pokoknya nggak mau lama-lama di depan mata kita. Seperti itulah kira-kira gambaran orang yang berbuat ikhlas, berbuat baik, dan akhlaknya dianggap khuluqon hasanan, akhlak yang mulia. Jadi spontanitas ketika kita berbuat, tidak dipikir lagi, tidak menimbulkan kalau mengeluarkan zakat atau tidak mengeluarkan tidak gelo, tidak nyesal dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali sampai di sini ada yang mau didiskusikan, kami persilahkan.